Indonesia gitu gimana kan ya menyempatkan diri untuk berinisiatif untuk apa saja gitu yang kebaikannya gitu ya. Kurang bicara Pak. Agak ini Pak. Agak go Pak. Lajengkeun atuh ya tata istri Pak. Ya, silakan Adila, ada yang akan disampaikan mengenai PPKN atau mengenai COVID-19. Itu eta pokoknya hari heula. Tosnya Pak ya. Aduh Pak, agak go. Tadi Bapak Ya, biasana oge sok eta atuh. Naon ieu teh naon? Adila sama siapa? Sendiri Pak. Arya udah bagus tadi itu videonya, kenapa ditutup? Oh, udah bagus ya Pak. Aduh. Ini udah bagus. Tinggal gini, Arya dengerin. Tinggal topik yang mau dibicarakan apa. Memang kalau tidak ada yang mau diomongin memang susah. Tapi cari kira-kira topik yang paling dikuasai. Nih, alhamdulillah Pak Dedi sudah datang. Ya, nanti dilanjut lagi ya. Oke Pak, siap. Salam komando. Itu. Woi, Pak Dedi, mantap. Woi, COVID. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa man tabi'ala yaumil Bapak tahu kan dimulai can arai. Allahumma rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini mengobati rasa rindu kita terhadap sekolah. Karena mungkin saya yakin kalian semua, khususnya Bapak juga udah kangen sama suasana sekolah gitu ya. Bapak kangen sama suasana camping. Bapak kangen sama kelas 12 gitu ya. Dan kangen sama kalian semua. Tapi apa boleh kata, peraturan pemerintah atau pemerintah belum mengizinkan kita untuk berkumpul di sekolah karena suasana pandemi sekarang masih terjadi. Kalau mungkin itu dilakukan atau kita paksakan untuk bertemu, maka hukuman atau sanksi telah akan menanti kita. Salah satunya dicoretnya atau dicabutnya izin operasional di SMK Eten Huda yang tercinta kita ini. Kemudian dicoret atau dicabut izin operasionalnya, otomatis kita tidak boleh beroperasi lagi sebagai sekolah. Ya, seperti itu. Jadi mungkin itu. Yang kedua, virus corona akan menyebar di situ. Ya siapa tahu Arya terinfeksi atau siapa atau Adilah siapa tahu terinfeksi. Gitu ya. Kalau belum Pak, enggak kok, saya mah enggak positif. Udah di rapid test belum? Udah di tes web belum? Selagi belum di tes web atau di rapid test, kita tidak tahu apakah kita terserang atau tidak. Jadi mungkin untuk mengobati rasa rindu kita ini ya lewat aplikasi Zoom. Ya, aplikasi Zoom, tapi kan Pak kuota tuh Pak, Pak dari pemerintah kok nggak cukup gitu ya, seperti itu. Dari pemerintah nggak cukup, kita juga butuh chatan sama BBM-nya. Wih, Pak si Aryam ada sorry nyebut BBM deh. Pitum. Ayo atuh sok atuh. Oke, seperti itu ya. Jadi anak-anak sekalian itu ya. Seperti itu. Oke, anak-anak sekalian. Bapak absen dulu. Ini cuma 2 orang yang hadir. Kemarananya Pak ya, aduh.
Dia mah ngaralah Alah, Jomet. ya udah berarti yang hadir berarti yang hadir cuma 2 orang nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa lah dengan senang Adilah. hati. Ini si Jana dan kawan-kawan kemana nih? Nggak tahu Pak itu Bapak malah ini Mas Pakuna menuju kompetisi sahur nama. petisi naon atuh. Bola. Aing Otok dan kawan-kawan kemana? Aing Otok, si Rahmawati, terus siapa lagi? Sandi, Nopi. Laksmana, Ika Robo. Nopi, kemarana eta? Duka pertama di Kobong. Anakku sekalian, untuk materi kali ini Hari Tidak. apa? tidak akan dijelaskan sama Bapak, tapi dijelaskan oleh yang kemarin perkenalan sama kalian, yaitu Pak Yono. Sekali lagi Bapak katakan beliau adalah salah satu mahasiswa Universitas Surya Kencana yang sedang melaksanakan praktek, dan alhamdulillah prakteknya di tempat kita di SMK Nurul Huda yang kita cintai ini. Kepada Pak Yono, saya persilahkan. Saya saudara ini ini nggak ada di itu aja dipersiapkan. Pak Yudi, itunya mana Pak? Shalawatullah alaika. Selamat pagi menjelang siang buat anak-anakku sekalian. Salam Selamat hormat, siang juga. salam sejahtera. Kita bisa bertemu kembali dalam season yang kedua PPL saya. Mungkin dulu pernah kita kenalan ya. Ya belum Pak, kenalin Pak. Oke, nama saya Ya belum. Mulyono, mahasiswa semester 7 tingkat 4 yang sedang melaksanakan praktek PPL di SMK yang saya cintai dan yang saya banggakan, SMK Islam Terpadu Nurul Huda Cianjur. Tetap semangat ya untuk menuju masa Siap. depan Siap, yang lebih Pak. sukses, Semangat, lebih semangat. cerah ya. Karena Indonesia Amin. tergantung daripada anak-anakku sekalian yang melanjutkan perjuangan pendahulu. Mari kita sekarang mengenai tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Di sini di halaman 41 ayat B tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di sini peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, pelaksana hukumnya adalah Kepolisian Republik Indonesia dibantu dengan Kejaksaan dan Pengadilan. Di sini tentang peran Kepolisian Republik Indonesia. Apakah di sini anak-anakku sekalian ada yang ingin jadi polisi tidak? Saya Pak. Semoga Mengayuh. diijabah sama Allah ya. Kebetulan siap? Oke lah. Nah, jadi kalau pengen jadi kepolisian mungkin harus disiapkan daripada kesehatan, jasmaninya, terus keterampilan ya, talenta. Karena sekarang alat negara memerlukan daripada pelajar-pelajar yang mempunyai talenta, keterampilan, termasuk akhlaknya juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tolong disiapkan perangkat lunaknya, alat tulisnya, pulpen dan bukunya. Kita di sini saya yang membacakan dulu. Nanti apabila terlalu kecepatan, tolong diingatkan. 1. Di sini judulnya B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ini judulnya peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat Polri. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat Polri. Mungkin anak-anak sekalian sering melihat dan bertemu dengan anggota kepolisian. Sering. Di mana aja sering ketemunya? Di saat penilangan ada apa ya? Betul. Ada.
Nah, itulah peran kepolisian menegakkan tentang aturan hukum atau konstitusi yang telah disahkan oleh pemerintah, yaitu di bidang ketertiban dan keamanan baik lalu lintas ataupun di masyarakat. Siapa? Mohon ditunggu sebentar ya. Ya, oke. Mudah-mudahan di sini ada yang bisa melanjutkan peran saya selanjutnya ya. Sama, saya juga di bidang kepolisian, cuman kepanjangan tangan Polri di kepolisian khusus kereta api. Oh, kereta api, Pak. Ya, kereta api kan ada kepolisian khususnya. Iya, ada. Tiap tahun suka nerima, mudah-mudahan begitu keluar dari SMK sini, SMK yang saya cintai, sebagai sejarah saya juga di sini pertama kali belajar dan diajar oleh para guru yang saya hormati di sini. Mudah-mudahan nanti kalian kalau ketemu, nanti saya ngetesnya, kan ya? Kalau daftarnya Pak gimana gitu, Pak? Nanti lewat internet gitu ya. Daftarnya lewat internet. Nanti apalagi di sini kan komputer itu sangat dibutuhkan ahli-ahli komputer gitu ya. Di kereta api, baik di kepolisiannya, baik di penyeliannya, dan di mana-mana. Jadi Anda harus bersyukur bahwa Anda setelah lulus dari sini mempunyai dasar keterampilan gitu ya. Karena keterampilan itulah yang akan membantu Anda dalam bidang pekerjaan nanti ke depannya. Mohon maaf, saya juga belum sempurna dalam mengajarnya, masih dalam taraf belajar. Sudah disiapkan alas tulisnya? Tadi judulnya tentang B, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1 titik, peran kepolisian Republik Indonesia, kurung buka Polri. Jadi kepolisian Republik Indonesia disingkat Polri. Ini. Kepolisian Republik Indonesia. Jadi ini jangan ditulis semuanya ya, terlalu banyak. Nanti kalau saya suruh nulis ya. Jadi kita sampaikan dulu Kepolisian Republik Indonesia atau sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Ini boleh ditulis. Jadi peran kepolisian, silakan ditulis Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum. Di sini polisi kan menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Ini peran Kepolisian Republik Indonesia, tapi tidak semua peran Kepolisian Republik Indonesia dijalankan oleh kepolisian karena dengan keterbatasan. Jadi Kepolisian Republik Indonesia mempunyai kepanjangan tangan seperti Kepolisian Hutan, Kepolisian Lembaga Permasyarakatan, Kepolisian Kereta Api, Kepolisian Laut dan Pantai. Jadi ini intinya saja bahwa Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan keamanan dalam negeri. Titik. Alinea baru.
Selain itu dalam bidang penegakan hukum yang diatur dalam KUHP, selain itu dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana. Selain itu dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Ya, kepanjangannya koma, Polri sebagai penyidik utama. Jadi Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan. Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan. Secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Koma. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Kita ulang kembali, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Titik 2. A titik. Di bawahnya A titik. Ini peranan Polri ya. A titik melakukan penangkapan, penahanan dan penggeledahan serta penyitaan. A titik melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Jadi Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. A titik melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Selanjutnya B titik. Melarang setiap orang meninggalkan. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Jadi peranan Polri nomor B-nya melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Di sini apabila terjadi tindak kejahatan yang telah terjadi di suatu tempat, di rumah ataupun di mana-mana, yang mana mengakibatkan terjadinya korban jiwa. Di sini Polri akan melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang mana pasti setiap ada kejahatan yang telah terjadi, di mana di situ ada orang, ada benda, ada tempat, pasti dipasang polis lain. Yang mana tempat untuk nanti diadakan investigasi. Jadi peranan Polri selain melakukan penangkapan, siap. Jadi selain Polri itu A titik melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, di sini juga Polri melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Jadi mungkin anak-anak sekalian sering melihat di televisi, di berita-berita, apabila terjadi sesuatu, pasti di suatu tempat kejadian perkara dipasang polis lain, yang mana nanti hasil daripada oleh TKP sebagai investigasi untuk mendata, mencari siapa pelaku kejahatan tersebut. Kita lanjut ke C. Ke C, membawa dan menghadapkan orang. Ini peranan Polri ya. Selanjutnya C titik. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik. Oh, ini halaman 41, Pak. Halaman 41. Ya. Mohon ditunggu ya, anak-anak sekalian.
Oke. Yep. Betul Pak. Ini itu Pak kelas 12. Ya kayaknya. 41. Jadi nanti buat anak-anak sekalian yang akan melanjutkan profesi ke kepolisian bisa tanya kepada saya, selanjutnya bisa berkomunikasi atau berinteraksi biar dapat pengalaman sebelum seleksi ke Polri. Maka dari itu rajinlah belajar, serius patuhi aturan sekolah, aturan pemerintah, aturan orang tua, dan aturan lingkungan. Mudah-mudahan dalam belajar ini akan mendapatkan hasil yang cemerlang. Kita lanjut kembali tentang peranan Polri yang nomor C-nya. Jadi Polri itu banyak peranannya. Selain melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara atau TKP untuk kepentingan penyidikan, Polri juga C, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik, dalam rangka penyidikan. Jadi apabila telah terjadi suatu kejahatan, kepolisian kalau sudah bisa menangkap pelaku kejahatan tersebut, pasti akan dibawa dan dihadapkan kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Jadi untuk C, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Jadi peranan Polri sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang RI tersebut banyak tugas-tugasnya. 1. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Ya. Selanjutnya D. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Identitas. Jadi, identitas KTP. Kalau pelajar mungkin nomor kartu induk sekolah ya kalau pelajar. Jadi peranan Polri menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri atas dasar praduga tak bersalah. Jadi sini Polri mempunyai hak dan kewajiban, namun di lain itu kepolisian juga tidak bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi harus dicek dulu kebenarannya sebelum diadakan ke persidangan. Jadi menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Maka bagi para pelajar, mau kemanapun harus membawa kartu tanda pengenal. Jadi apabila ada apa-apa, kita bisa aman gitu ya, karena peranan Polri bukan itu saja. Kepanjangan polisi ada Satpol PP, sama Satpol PP juga. Polisi Pamong Praja adalah kepanjangan tangan kepolisian yang mana suka melakukan atau melaksanakan pemeriksaan di jalan piring seperti pemeriksaan KTP dan segala halnya sesuai dengan perda yang berlaku di pemerintahan tersebut. Peranan kepolisian, ya lanjutannya melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Jadi peranan Polri, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita harus mempunyai data-data surat seperti surat pelajar, nomor pelajar ataupun KTP ataupun surat jalan. F, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi. Jadi peranan polisi selain melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, seperti yang telah tadi disampaikan, sekarang ke F, peranan polisi memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi. Apakah dari kalian pernah tidak berurusan dengan kepolisian? Belum Pak, Bukan masalah kejahatan saja, mungkin suatu saat anak-anak sekalian apabila akan melamar pekerjaan atau membuat SIM, tentu akan nanti harus dilampirkan surat-surat
seperti KTP. Apabila kita menggunakan sepeda motor harus mempunyai SIM, ataupun kalau kendaraan bermotor harus mempunyai STNK. Di sini adalah peranan Polri adalah memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi. Nah, di sini ada yang kata-katanya melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, termasuk daripada surat tanda nomor bukti kendaraan. Jadi peranan Polri banyak di sini dengan dibantu oleh kepanjangan tangan kepolisian. Seperti Satpol PP juga sama, dia adalah selaku kepanjangan tangan daripada kepolisian, kepolisian kereta api, kepolisian laut dan pantai, dan sebagainya. Sekarang kita lanjut kepada G. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara. Y. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Apakah anak-anak pernah melihat ataupun mendengar tentang kasus Jessica? Pernah Nah, Pak. di sana kan polisi berwenang untuk mendatangkan orang ahli karena saksi-saksi tidak ada, betul tidak? Termasuk perekam video juga tidak ada kan, CCTV. Maka di sini kemarin kasus Jessica itu mendatangkan orang ahli. Jadi hasil sidang yang kemarin adalah berdasarkan daripada ahli-ahli yang mempunyai ilmunya yang mana bisa dihadapkan untuk sidang. Maka di sini ada keterangan bahwa G mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. H titik mengadakan penghentian penyidikan. H titik mengadakan penghentian penyidikan. Apakah anak-anak sekalian paham tentang mengadakan penghentian penyidikan? Di sini Polri juga bisa menghentikan penyidikan. Karena sudah ada apa ya? Betul, betul. Sudah ada bukti dari video. Ya, itu. ya, betul. Jadi Polri juga mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Seperti misalkan terjadi kasus pembunuhan, ini mohon maaf ya, jangan dilakukan. Banyak terjadi kasus pembunuhan tentang asmara, ini contohnya. Misalkan seseorang sangat mencintai kekasihnya dicintai sama orang lain, tiba-tiba dendam memarah, mohon maaf, si pacarnya melakukan penganiayaan sampai meninggal dunia. Betul mutilasi, enggak? Pak. Udah meninggal dunia, yang bersangkutan bunuh diri. Berarti kan tidak ada penyidikan kembali ya? Karena tidak ada yang bisa dihadapkan untuk sidang ke pengadilan. Nah, di sini kan ada contohnya H, mengadakan penghentian penyidikan. Nah, itulah contohnya yang mana apabila ada suatu perkara kejahatan, si pelakunya meninggal dunia. Ya, jadi apa yang mau disidik? Karena si pelaku sudah meninggal dunia, gitu. Dibuktikan dengan keterangan saksi dan bukti otentik yang ada. Sekarang kita lanjut ke I. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Nah, ini kepolisian. Satu, mempunyai peranan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jadi, ini contohnya seperti di kepolisian kereta api. Pada saat saya menangkap dari pelaku pencopetan, gitu. Terus pelaku mengambil barang orang lain, saat orang lain tersebut tertidur, kemudian yang bersangkutan hilang melaporkan kepada kepolisian khusus kereta api. Di sini diadakan berita acara pemeriksaan yang mana berkas perkara tersebut diserahkan kepada kepolisian, dan kepolisian juga akan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yaitu jaksa. Jadi setiap pelanggaran kejahatan apabila tidak diserahkan berkas perkara kepada penuntut umum tidak akan ada persidangan. Jadi di sini polisi juga tidak bisa memutuskan bahwa yang bersangkutan telah melanggar pasal sekian. Nanti jaksa penuntut umum di sana yang menuntut ke pengadilan gitu untuk menyampaikan kepada hakim penuntut umum, gitu. Hakim kepada hakim. Jadi setelah kasus kejahatan berkas-berkasnya terkumpul, di sini kepolisian akan menyerahkan berkas tersebut kepada pengadilan, yaitu nanti yang beracara di sidang adalah jaksa penuntut umum. Jadi dalam uraian I,
Kewenangan Polri adalah I. Titik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Kita lanjut lagi ke J. Mengajukan permintaan secara langsung. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi. Jadi mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi. Jadi peranan Polri untuk J mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi. Jadi tempat keluar masuknya orang asing pasti akan lapor dulu ke Dirjen Imigrasi. Maka di sini setiap ada kegiatan yang berurusan dengan penegakan hukum di Indonesia, Polri pasti akan sesuai dengan J mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi. Mungkin yang lagi booming sudah paham belum anak-anak sekalian tentang pejabat imigrasi yang kasus di Indonesia yang sedang ramai? Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi. Seperti kasus Joko Chandra yang sedang booming kemarin, di sini adalah peranan imigrasi. Jadi yang bisa mengizinkan keluar masuk warga negara Indonesia ataupun warga negara asing adalah Dirjen Imigrasi, di mana kalau ada tindak kejahatan, si tersangka kabur ke luar negeri, pasti Polri mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Jadi Kepolisian Republik Indonesia apabila ada pelaku tersangka kejahatan pasti akan berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi agar si pelaku kejahatan tersebut tidak akan keluar negeri demi penegakan hukum ataupun pemeriksaan kejahatan yang bersangkutan. Jadi dalam J titik, peranan polisi adalah mempunyai kewenangan mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakan pidana, Ada yang akan ditanyakan tentang peranan kepolisian? Ataupun ada yang kurang paham? Ataupun saya kecepatan dalam membacanya? Kalau sudah jelas, mungkin kita lanjut ke K, ya, K titik. Jadi masih peranan Kepolisian Republik Indonesia dan kewenangannya. K titik memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil, PPNS. Dulu di Kepolisian Kereta Api ada PPNS, sehubungan sekarang sudah menjadi badan usaha milik negara, jadi PPNS ditidakadakan. Jadi langsung segala kejahatan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jadi peranan dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia, K titik, memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil, serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Jadi untuk K titik, peranan kepolisian memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Kita lanjutkan ke L. Peranan kepolisian mengadakan tindakan lain menurut hukum. Jadi untuk I titik, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut. Jadi untuk peranan kepolisian dan kewenangannya untuk I titik, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut. Titik 2.
satu gandul atau satu kurung tutup tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Jadi, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut. Satu kurung tutup tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. 3. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. 4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Jadi kepolisian bisa melakukan pemaksaan. Jadi hukum pemaksaan yang berlaku. Jadi melakukan pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Contohnya mungkin seperti penggeledahan, itu kan memaksa, dipaksa untuk menemukan bukti-bukti yang perlu ke depannya dalam persidangan. 5. Menghormati hak asasi manusia. Jadi kepolisian pun dalam melaksanakan tugasnya tetap untuk norma hak asasi manusia tetap dihormati. Jadi menghormati hak asasi manusia. Nah, ini tentang peranan penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Jadi untuk judul tadi tentang peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia. Silakan, ada yang perlu ditanyakan atau yang kurang paham? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Mudah-mudahan akan memahami yang telah saya bacakan tersebut. Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan, siapa ini namanya? Ade Arya? Ya Pak. Kita jadi Arya, kepolisian ya? Ya Pak, maunya gitu Pak. Tapi Pak kalau daftar gitu gimana? Kalau daftar, kalau Kepolisian Republik Indonesia sekarang kan sudah canggih, sudah pakai ini ya, medianya udah media internet, biasanya lewat internet kan ya. Suka disampaikan tentang informasi, termasuk Kepolisian Kereta Api juga sama, setiap tahun menerima kan gitu ya. Itu teh bayar gak Pak? Oh, nggak ada bayar atau nggak boleh ada, apalagi sekarang kan ya nggak boleh. Jadi makanya di sini diperlukan belajar yang sungguh-sungguh, yang serius gitu. Kalau kurang mengerti ditanyakan gitu ya. Jadi jadilah anak-anak penerus bangsa yang sukses, yang mempunyai niat ingin menjadi orang yang sukses. Jadi tadi peranan polisi sudah paham, sudah mengerti. Ya, alhamdulillah Pak. Maka dari itu disinilah peran lembaga Kepolisian Republik Indonesia diatur juga dengan undang-undang. Sekarang kita lanjut ke 2 titik, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Di sini setelah ada penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan berita acara pemeriksaan, apabila berkasnya sudah selesai, oleh kepolisian diserahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia yang mana nanti hasil daripada segala BAP atau yang disebut P21 akan digelar disidangkan. Di sini adalah perannya Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu jaksa penuntut umum nanti yang berperan, didampingi oleh kepolisian sebagai saksi daripada tersangka yang akan disidangkan. Jadi kita lanjut, 2 peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kita tulis kembali. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara. Yang telah disampaikan tadi, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Di bidang penuntutan, yaitu nanti jaksa penuntut umum, yang mana jaksa penuntut umum akan menuntut tentang
kejahatan tersebut sesuai dengan BAP yang telah diserahkan kepada kejaksaan, yang mana nanti akan digelar dalam persidangan adalah peran kejaksaan umum yang akan menentukan tentang kejahatan seseorang sesuai dengan pasalnya. Kita lanjut, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Titik. Sekarang arti daripada penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri. Jadi penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jadi perkara penuntutan bukan masalah pidana saja, perdata juga ada gitu ya. Kalau pidana langsung, kalau perdata biasanya proses tentang surat menyurat ataupun kebenaran. Jadi di sini tentang penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jadi tetap saja segala sesuatu tindak pidana, baik pidana berat, pidana ringan, di sini tetap akan diproses. Jadi yang akan memutuskan adalah hakim. Jadi tetap saja hakim yang akan memutuskan tentang kejahatan seseorang sesuai dengan pasal yang dilanggarnya. Jadi kita lanjut. Setelah itu pelaku pelanggaran pidana. Jadi titik, yang tadi titik ya. Setelah penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana kepada negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Titik. Sekarang kita lanjut, pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah. Sesuai yang tadi Bapak sampaikan, bahwa pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Jadi pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Dan mengenai tentang pelaku pidana, di sini juga dengan adanya hak asasi manusia, bahwa pelaku pelanggaran pidana juga bisa dibantu oleh pengacara, yang mana di Indonesia banyak lembaga bantuan hukum. Jadi di sini juga pelaku pelanggaran pidana tetap saja sesuai dengan undang-undang tetap akan dibantu oleh pengacara, yang mana bukan untuk membebaskan perkara kejahatan, cuman untuk membela tentang hak asasi manusianya, karena Indonesia mempunyai hak asasi manusia. Jadi pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Seperti tadi yang disampaikan mengenai tentang olah TKP, tentang peranan polisi melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, itu adalah untuk melengkapi bukti-bukti selain daripada saksi. Jelas belum? Kalau sudah jelas, sudah mengerti, akan dilanjutkan kembali. Jadi kita lanjut kembali ke alinea baru. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004. Jadi di sini keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Jadi kejaksaan juga di sini diatur oleh undang-undang juga. Jadi keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi kejaksaan juga termasuk penegak hukum gitu. Kejaksaan juga termasuk penegak hukum selain kepolisian Republik Indonesia. Di sini jaksa juga sebagai penegak hukum yang melaksanakan konstitusi ataupun undang-undang sesuai dengan peranannya. Jadi keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Titik, berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum. Jadi berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum. Jadi sebelum disampaikan ke pengadilan untuk dibuktikan, disidangkan, disahkan oleh hakim sesuai dengan kejahatannya, di sini jaksa harus lebih cermat dan teliti. Jadi jaksa kalau mengadakan penuntutan akan disesuaikan dengan P21 yang diberikan oleh kepolisian. Namun apabila kurang dan ini, makanya setiap persidangan akan memakan waktu yang lama. Karena apa? Karena kepolisian juga akan mengirimkan berkas acara penegakan hukum tersebut nanti diteliti kembali oleh jaksa. Jadi jaksa sebelum mengajukan putusan tersebut ke hakim tentu akan dipelajari terlebih dahulu. Jadi berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum. Jadi jaksa harus berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang sesuai tadi sama Arya disampaikan, bayar atau pakai uang. Kalau mau testing kepolisian ataupun apapun dilarang menggunakan uang termasuk korupsi. Dan di sini ada aturan hukumnya. Setiap yang korupsi pasti akan dipecat. Ya. Jadi di sini peranan jaksa itu sebagai lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, kurung buka KKN kurung tutup. Paham? Apakah terlalu cepat? Apabila yang siap, lanjut. Silakan. Kalau BAP. BLP gimana? Ya, BAP gitu. Oh, BAP berita acara pemeriksaan. Jadi setiap misalkan saya menangkap pelaku pencopetan, itu kan sebelum diserahkan ke kepolisian, karena kita kan sebagai kepanjangan tangan, jadi harus otentik. Ada pelapor, ada yang melaporkan, ada barang bukti, ada saksi gitu ya. Jadi kalau misalkan BAP itu tidak lengkap, diserahkan kepada kejaksaan, oleh kejaksaan pasti akan dikembalikan lagi. Jadi sebelum acara itu, sebelum BAP itu disidangkan di pengadilan, yang mana oleh jaksa penuntut umum akan dituntut sesuai dengan kejahatan, kalau belum lengkap pasti dikembalikan lagi kepada kepolisian. Jadi berita acara pemeriksaan itu harus sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, ada pelapor, ada yang dilaporkan, ada yang dirugikan, ada saksi, dan ada bukti otentik, yang mana di sini tadi disampaikan minimal 2 orang saksi, gitu ya. Iya, itu. Jadi sebelum sidang itu kan pasti mana saksinya, kalau satu tidak kuat kan ya. Kecuali misalkan saksinya satu, terus ada rekaman CCTV, maka daripada itu sekarang banyak di mana-mana CCTV dipasang ya, seperti di Alfa, di Indomaret kan di situ tidak ada security,
Security juga termasuk kepanjangan tangan kepolisian. Cuman mungkin untuk ini mencegah daripada tindak kejahatan, untuk mencari bukti biasanya di Alfa Indomaret dipasang CCTV. Itu juga sama sebagai saksi ya. Lebih kuat kan ya? Ya, dibuat. Nah, itulah peranan daripada Kejaksaan Republik Indonesia. Kita lanjut tadi sampai dengan KKN ya, titik. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka. Jadi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka. Jadi tidak ada intervensi dari manapun. Sudah? Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Jadi di sini jaksa itu merdeka gitu ya. Independen, jadi tidak boleh ada campur tangan siapapun juga, termasuk campur tangan polisi atau pemerintah, karena di sini yang menuntut tentang kejahatan yang disidangkan adalah jaksa penuntut umum. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang. Udah ada apa ini? Udah ada belum? Oh, siap. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Tadi kan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang. Berikut sebagai berikut. A titik di bidang pidana ya. Jadi kejaksaan dikelompokkan, wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang. Berikut titik 2. A titik di bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. Jadi jaksa itu yang melakukan penuntutan tentang kejahatan seseorang itu adalah jaksa penuntut umum. Untuk di bidang pidana ya, A titik di bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi jaksa itu mempunyai kewenangan 1. Melakukan penuntutan ya di bidang pidananya. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sudah? 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Jadi kewenangan dan peranan jaksa 3 di bidang pidana ini ya. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Ya. Jadi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Selanjutnya 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Jadi jaksa juga bisa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, tidak semestinya oleh kepolisian. Jadi kejaksaan juga bisa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang untuk nomor 4. Karena kejaksaan juga termasuk lembaga penegak hukum. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan. Jadi peranan kejaksaan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya
dikoordinasikan dengan penyidik. Jadi peranan jaksa melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Jadi tetap jaksa akan melakukan segala hal, penuntutan tetap akan berkoordinasi dengan penyidik, yaitu penyidik tunggal adalah Kepolisian Republik Indonesia. Kita lanjut B-nya. B titik di bidang perdata dan tata usaha. Di bidang perdata dan tata usaha. Terima kasih. Mohon maaf sebelum dan sesudahnya. Mungkin pelajaran dari Bapak tentang peranan lembaga penegakan hukum sampai di sini dulu. Mohon maaf dengan kekurangan dan kebodohan saya karena masih dalam belajar. Terima kasih atas atensi waktunya. Semoga sukses selalu. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak, makasih. Sama-sama. Makasih Pak. Aduh, mohon maaf masih belajar. Arya bisa beri adan. Arya bisa beri adan. Hah?